Video saya itu ditonton sudah mau hampir 10 juta orang. Satu video. Komentar bisa 50 ribuan, 60 ribuan. 25 ribunya tuh maki saya. Tapi enak saya bisa tidur, enak. Saya gak terikat sama mereka. Aku terikat sama Tuhan. Namanya orang belum ada Roh Kudus, orang belum tahu. Wajarlah kena maki-maki dikit. Yesus bilang, kamu kan murid kan? Seorang murid tidak lebih dari tuannya. Masa aku dianiaya kau lolos, enak aja. Lu sembah siapa? Yesus atau Yusuf? Ya kan? Kalau sembah Yesus gak bakalan lolos. Tapi tenang, sekalipun kita seperti domba di tengah serigala, Gembala Agung tidak akan tinggalkan kita. Haleluya. Tenang. Dia ada bersama kita. Baik, puji Tuhan, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Salam kenal, saya Pendeta Mel Atok, saya dari NTT, Kota Kupang, dan saya bersyukur atas perkenanan Tuhan. Saya diterima di tempat ini oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Johan Handoyo dan semua keluarga, serta tim pelayan serta jemaat. Ini anugerah yang luar biasa. Saudara-saudara, saya akan mengkhotbahkan firman Tuhan dan berkaitan dengan tema besar dari gereja ini di tahun 2025, yaitu God's Favor atau perkenanan Tuhan. Dan di ibadah ini saya mengajak kita untuk melihat satu tema, yaitu perkenanan Allah dan doa orang percaya. Kalau di ibadah jam 10 saya bicara tentang perkenanan Allah dan iman yang sejati. Maka saat ini perkenanan Allah dan doa orang percaya, nats pembuka yang saya siapkan untuk kita baca sama-sama, Lukas 21 ayat 36 ya. Mari kita baca ayat ini bersama-sama dalam hitungan ketiga, 1, 2, dan 3. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ayat yang baru kita baca adalah salah satu ayat yang berkaitan dengan akhir zaman, di mana permintaan Tuhan sendiri bahwa salah satu hal yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya dalam menanti kedatangan Tuhan yang kedua adalah berdoa. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus, kedatangan Tuhan yang kedua itu ada yang bersifat universal, ada yang bersifat individu. Universal ketika dia datang dan mengangkat gereja Tuhan dalam rapture, dalam pengangkatan gereja. Tetapi secara individu adalah jadwal atau nomor urut atau nomor antrian kita masing-masing. Ya, itu enggak tahu kapan, pokoknya siap saja. Kematian tidak kenal tua, tidak kenal muda, tidak kenal sakit, tidak kenal sehat. Ya, jaga makan itu bagus, rajin olahraga itu bagus. Tapi yang saya yakini, jaga makan, rajin olahraga tidak akan menunda jadwal. Kalau memang sudah jatuh tempo, ya kan, sudah hari H, kita harus siap. Makanya ready or not, Jesus coming. Amen. Maka dari itu, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, salah satu manifestasi kehidupan orang yang berjaga-jaga adalah berdoa. Ya, makanya ayat ini secara eksplisit bilang berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Berdoa itu bukan kapan-kapan, tapi senantiasa. Itu harus menjadi lifestyle-nya saya dan saudara. Kalau memang tahun 2025 keluarga besar GBI City Tower mengatakan tahun ini tahun perkenanan Allah, maka orang-orang yang memang mendapatkan perkenanan itu harus betul-betul punya kehidupan doa yang bagus. Saya pendeta karismatik juga, dan di sinode kami itu saudara-saudara mempunyai satu aturan main untuk para pelayan, apalagi pendeta-pendeta. Pendeta-pendeta itu tiap hari harus berdoa 1 jam. Itu doa saja, belum baca Alkitabnya.
Tapi saya memenuhi firman Allah dalam artian kalau orang minta jalan 1 kilo, kita jalan 2 kilo. Saya berdoa 2 jam. Jadi tanpa baca Alkitab saya setiap hari 3 jam dengan Tuhan sendiri. Dengan Tuhan. Juga istri anak saya bawa dalam 1 jam berdoa. Ya, kecuali hari Minggu memang kita full pelayanan. Tapi kalau hari-hari yang lain itu memang berdoa. Karena begini Bapak Ibu terkasih, berkhotbah itu bicara tentang Allah. Berdoa bicara dengan Allah. Baca Alkitab, Allah bicara dengan kita. Saya nggak bisa tahu-tahu ngomong tentang Pak Johan, padahal saya tidak pernah dengar Pak Johan bicara dengan saya. Pak Johan juga tidak pernah dengar saya bicara dengan beliau. Lalu tahu-tahu nongol, saya langsung bicara, oh Pak Johan Handoyo, begini, begono, begini. Menurut saya ini penipuan. Ini omong kosong, fake. Kau jarang bicara sama beliau. Beliau tidak pernah bicara sama kau. Tapi lincah banget kau bicara tentang dia. Nangkap ya? Pengkhotbah, pemusik, singer, song leader. Kita waktu tampil di depan, kita sedang bicara tentang dia. Pastikan Anda dan saya banyak bicara dengan dia. Dan hubungan timbal balik itu jelas. Allah pun bicara sama kita. Dan Allah bicara sama kita itu sudah final, yaitu melalui kitab suci. Dan kitab suci ini kadang-kadang kita baca ada yang belum kita mengerti. Tapi di waktu yang dibutuhkan, Roh Kudus akan ingatkan apa yang sudah kita baca. Amin, kekasih Allah. Saya selalu tekankan ini di pelayan-pelayan Tuhan, di mana-mana tempat, di gereja Tuhan yang saya gembalakan, atau gereja-gereja mitra, saudara-saudara seiman, yang atas izin Tuhan, saya ada di sana, saya harus ingatkan ini. Karena Alkitab berkata, teguran nyata-nyata lebih baik daripada kasih tersembunyi. Amin. Saya mau kehadiran kami hamba-hamba Tuhan, betul-betul membuat orang menyala abangku. Amin. Artinya jangan sampai kita anggap ini biasa-biasa. Tidak ada yang biasa-biasa. Kita masih lihat di ibadah jam 2 ini masih segini. Iya kan? Padahal ini bisa jadi adalah proses dari Tuhan. Setia dalam perkara-perkara kayak begini. Tuhan upgrade, Tuhan upgrade, Tuhan angkat, Tuhan angkat, Tuhan angkat. Allah kita tuh paling doyan promosi. Bagi orang-orang yang punya kesiapan intim sama dia, kekasih Tuhan. Dan saya bersyukur untuk bisa menyeberangkan ini kepada jemaat sekalian. Nah memang saudara-saudara, bicara tentang doa, saya pikir ini bukan topik yang baru ya. Ini topik yang sudah sering disampaikan. Tapi memang harus diulang lagi. Karena ada satu penyakit kita manusia menurut kitab suci. Pikiran kita, ingatan kita itu gampang tumpul, gampang berkarat. Saudara percaya atau tidak? Gampang tumpul, gampang berkarat. Saudara kalau ditanyai, makan 2 minggu lalu menunya apa, lauknya apa, Anda bisa lupa. Lupa saudara-saudara. Sebenarnya firman Allah juga begitu. Adam dan Hawa itu yang mengingatkan mereka, pengkhotbah di atas segala pengkhotbah, yaitu Tuhan Allah sendiri. Semua buah dalam taman ini boleh kau makan buahnya, tetapi yang di tengah itu jangan. Itu yang ngomong Tuhan Allah. Mana ada pengkhotbah sesempurna Tuhan Allah. Ini pengkhotbah yang maha sempurna. Sumber firman. Berkhotbah kepada manusia yang belum terkontaminasi dosa. Toh lupa. Anda lihat itu. Anda lihat itu. Lupa. Jadi jangan bilang, oh udah biasa dengar tentang doa. Oh no. Jangan ada kata sudah biasa. Jangan percaya diri. Jangan percaya pikiran kita paling tajam. Ya jangan. Karena bagaimanapun apa yang kita dengar itu harus segera diwujud nyatakan. Kalau hanya dengar tampung, tahu, tapi no action. Wah, ini namanya babi seksi. Ya tuh banyak bicara sedikit aksi. No action. Ya, NATO, no action, talk only, ya kan? Kita tidak mau no action, talk only. Atau banyak bicara sedikit aksi. Kita mau dan kita percaya iman tumbuh dari pendengaran. Mendengar aja iman sudah timbul. Apalagi melakukan, pertumbuhannya menjadi multiplikasi, pelipat gandaan luar biasa. Nah maka dari itu satu hal yang sangat penting untuk kita soroti adalah doa. Nah ngomong-ngomong tentang doa ya Bapak Ibu jemaat. Saya mau ajak kita untuk melihat
bagaimana sih respon Tuhan terhadap doa orang atau doa manusia? Yang pertama, respon Tuhan yang pertama adalah, atau sikap Tuhan yang pertama adalah Tuhan tidak gubris doa itu. Ini ada satu sikap Tuhan. Orangnya berdoa tapi Allah nggak peduli. Kenapa saudara orang berdoa tapi Allah tidak peduli? Yang pertama, karena yang berdoa bukan anak Allah. Yang berdoa itu bukan anak Allah. Firman Allah berkata bilang begini dalam Yohanes 14 ayat 6 toh, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Doa itu datang omongin aja. Datangnya kepada siapa? Kepada Allah. Lewat siapa? Lewat Yesus. Orang yang tidak terima Yesus, dia bukan anak Allah. Yohanes 1 ayat 12 bilang begini. Sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Amin. Jadi memang satu-satunya cara supaya doa didengar itu bukan pakai alat pengeras suara, bukan. Mau pakai pengeras suara, mau didobel kayak apapun, tapi kalau menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak akan didengar, tidak akan dipedulikan oleh Bapa. Bapa hanya menerima doa dari orang-orang yang menerima anaknya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin, kekasih Allah. Kalau tidak ada akan digubris. Di bagian lain, Nabi Yesaya bilang begini, bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong, bukan telinga Tuhan kurang tajam untuk mendengar, saudara-saudara. Tapi yang menjadi pemisah antara manusia dengan Allah itu adalah dosa. Makanya di Yesaya pasal 59 ayat 1. Nanti saya minta tayangkan ayat baru ditayangkan. Tidak usah ditayangkan dulu sebelum ada apa-apa. Ya, ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi 2. yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ini salah satu data yang bilang Tuhan tidak gubris. Karena ada dosa, nah penebus dosa ini cuma satu. Amin. Namanya Yesus. Makanya celaka kalau ada hari-hari ini katanya pendeta lulusan dari Belanda lah, dari Amerika, dari mana, tahu-tahu khotbah di mimbar dan berteriak, saudara-saudara, Yesus hanyalah salah satu jalan. Di tempat lain ada jalannya sendiri, mana ada itu? Itu khotbah atau doktrin yang sangat menghina Kristus. Jadi kau pikir Yesus menjelma, jadi manusia, lahir menderita, mati di Golgota itu hanya untuk jadi salah satu jalan. Itu penghinaan kepada Kristus. Dia tidak datang untuk menjadi salah satu jalan, tapi satu-satunya jalan. Ya, dia itu satu-satunya jalan, di one and only way. Tidak ada yang lain. Jadi rasanya aneh kalau ada orang bisa ketemu Allah tanpa Yesus. Tidak bisa. Saya tidak siapkan ayatnya, tapi tolong baca dalam 1 Timotius 2 ayat 5. Allah itu Esa. Dan untuk menjadi pengantara kepada Allah yang Esa, pengantaranya harus Esa. Tidak boleh melalui ini, itu. Tidak ada. Makanya kita dalam Kristen, kita tidak doa lewat Petrus, kita tidak doa lewat Maria, kita tidak doa lewat Yakobus, kita tidak doa lewat Paulus. Cuma satu-satunya Yesus. Tolong baca ini ayat dulu. Karena Allah itu esa, dan esa pula dia yang menjadi perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Iya, cuma satu. Makanya kenapa Allah tidak gubris? Karena ada dosa. Kenapa masih ada dosa? Karena belum terima penebus. Kalau sudah terima penebus itu, tidak peduli sekotor apapun Anda dan saya, serusak apapun Anda dan saya, segelap gulita apapun masa lalu Anda dan saya, di dalam Yesus kita ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saya dilahirkan dari keluarga yang broken, hancur-hancur, parah. Ya,
Makanya saya menjadi nakal. Papa saya Katolik, mama saya Protestan. Jadi ibadah Katolik rumah kami terbuka, ibadah Protestan rumah kami terbuka. Bahkan main jalangkung pun rumah kami terbuka. Iya, karena dulu pasang angka zaman Porkas, Pak. Itu kan harus panggil setan katanya. Panggil opa lah yang sudah mati dari tahun 70-an. Opa keluar dan kasih angka, 4 angka. Kita pasang salah. Oh, kita marah opa di kuburan. So capek-capek pasang, meleset pula ini opa. So tahu hidup susah begini, dikejar-kejar koperasi, kasih salah angka lagi. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, jadi memang hancur benar keluarga saya. Akhirnya saya harus nakal, pelarian di jalan, curi, rampok, nodong, tusuk orang, bacok orang, bakar rumah ibadah orang. Dan saya harus ditangkap berkali-kali. Masuk sel 8 kali, setiap kali ada di sel munafiknya luar biasa, janji mau bertobat. Polisi tanya, kau nakal? Tidak, Pak. Biasa preman begitu, di luar jago, ketemu polisi langsung seperti ketemu Yesus. Kurang ajar. Preman-preman ini memang ketemu Yesus tidak rasa apa-apa, ketemu polisi langsung lihat kekuasaan Allah. Apalagi polisi tempo-tempo itu tahun 94, 95, 96, aduh, itu polisi bagai sampai tulang dada retak. Saya langsung dibawa ke rumah sakit kan. Karena polisi tanda saya, kau ini kan yang biasa jago-jago di jalan. Tidak, Pak, saya anak baik. Baik apa, muka aja begini kok. Oh, itu karena hantam itu. Tapi setelah bertobat baru saya sadar memang tabur apa tuai itu. Dan biasanya apa yang kita tuai lebih banyak dari apa yang kita tabur. Iya dong. Saudara yang hidup bertani kan tahulah. Tanam jagung cuma 5 biji, pas panen hitung sendiri bijinya. Iya kan banyak banget panennya. Makanya kita disuruh tabur yang baik-baik, biar pas panen bahagia. Amin. Iya kan Matius 7 ayat 12 bilang begitu. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian pada dia. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Di situ letak keadilan Allah. Enak-enak aja lu nyakitin orang tapi lu mau happy. Dari mana rumusnya? Di sorga so atur semua. Amin. Jadi kalau saudara, jangan ada yang tidak murah senyum tapi tuntut orang harus senyum. Kan ada yang begitu. Mukanya busuk ya. Kata siapa? Macam-macam katanya muka kayak inilah itu. Nah yang ngomong mukanya kayak nangka. Saudara kalau tuntut orang senyum, tolong lempar senyum. Amin. Mau panen senyum, tabur senyum. Tapi ingat, pas ada orang, jangan sendiri-sendiri senyum. Gila setengah. Ya. Nah, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, aduh makanya saya kena hantam, saya rasa senang sekali. Saya ulang ini wajah ini pecah hancur semua nih, pecah hancur nih, kepala tawuran kan, doyan tawuran suka sekali kayak anak-anak Jakarta SMA kalau lagi putar itu ikat pinggang, aduh hancur-hancuran. Sampai akhirnya tahun 99, tepatnya bulan Januari, tanggal 13 Januari saya bebas dari tahanan itu tangkapan ke-8. Lalu kemudian di bulan Mei didatangi oleh penginjil, juga teman saya masuk penjara, bertobat di penjara. Di jamaah Tuhan saya percaya Roh Kudus bukan kerja di gereja saja, di penjara pun Allah bisa kerja. Dan orang dijamah oleh Tuhan, mereka datang melakukan penginjilan jalanan, volunteer tanpa gaji, beritakan Injil dengan api Pentakosta. Mereka menyampaikan kebenaran dan sejumlah orang duduk dengar. 30-an anak kurang lebih, yang ditangkap cuma saya. Saya lagi ngerokok duduk paling belakang sambil dengar, dia baru selesai palak orang. Lalu saya dengar, saya rasa terganggu sekali. Padahal saya sudah ikut KKR besar. Pak Gilbert pernah datang, Pak Yakob Nawai pernah datang, Pak Ade Manhutu pernah datang, Pak Yonas Suisa pernah datang. Hamba-hamba Tuhan dari Amerika, Korea pernah khotbah di NTT. Nggak ngefek saudara-saudara, karena memang belum waktu Tuhan. Tapi waktu ini preman diubahkan Allah. Dia sampaikan firman Allah. Oh haleluya. Saya menyadari bahwa selama ini saya Kristen tapi Kristen palsu. Saya selama ini Kristen tapi cuma KTP doang. Saya Kristen tapi cuma keturunan doang, saudara-saudara. Dan saya ingat sekitar bulan Mei itu, saya terima Yesus, memberi diri dibaptis. Dan sampai hari ini karena pertolongannya saya bisa ada di daerah pelayanan, di ladang kudus, itu semua karena kemurahan Tuhan.
Di situ baru saya rasa seperti apa itu berdoa dan menikmati hadirat Allah. Saya bisa rasa apa itu berdoa, bagaimana itu berdoa, bagaimana itu bersujud, menangis dan merasakan Roh Kudus bekerja. Karena Bapa hanya mendengar seruan dari orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tanpa itu kau berteriak pakai sound system termahal pun gak bakalan connect. Gak bakalan connect sama Tuhan. Maka dari itu saudara-saudara, bicara tentang perkenanan Tuhan. Bicara tentang waktu kita berseru, dia mendengarkan. Tak bisa tidak. Dikaitkan dengan ibadah raya 1 tadi. Bahwa iman harga mati. Amin, kekasih Allah. Iman kepada Kristus. Makanya orang yang sudah punya Yesus, aduh, kita bisa bebas kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja, berdoa. Amin. Di mobil berdoa, ya kan? Tapi jangan tutup mata ya. Doa tidak harus tutup mata kan, takutnya tutup mata habis kecelakaan beruntun. Tuhan baik. Saudara, Tuhan luar biasa. Jadi saudara-saudara, hal yang pertama, Tuhan tidak gubris doa itu ya. Dan selain memang bukan anak Allah, karena belum terima Yesus. Yang kedua, kenapa Tuhan tidak gubris? Mungkin sudah jadi Kristen, tapi masih pegang dosa-dosa tertentu secara tegar tengkuk, secara kuat-kuat. Ini harus hati-hati nih. Saya percaya kok dalam hidup ini semua orang Kristen belajar untuk berkemenangan atas dosa tertentu. Amin. Pasti tuh, hidup ini adalah belajar. Tapi kita harus hati-hati supaya jangan sampai pegang dosa tertentu terlalu cinta dosa itu, jangan. Karena ada jenis berdoa tuh yang Alkitab berkata berdoa tapi dikuasai hawa nafsu. Yakobus pasal 4 ayatnya yang ketiga. Perhatikan ayat ini. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ini kepada gereja. Ayat ini datang kepada gereja. Di zaman Yakobus, penerima surat Yakobus ini orang percaya. Tapi ada masalah. Dia doa tapi gak dapat apa-apa. Kenapa? Karena salah berdoa. Salahnya di mana? Motivasinya, tujuannya semua berantakan. Kenapa berantakan begini? Kalau saudara baca dari ayat 1, aduh ini orang-orang penuh konflik nih. Dimulai dari konflik dari dalam diri, tidak bisa diselesaikan. Merambat dengan orang lain, tidak bisa diselesaikan. Akhirnya merambat sampai konflik dengan Allah. Coba baca dari ayat 1 ibu. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Dari mana coba? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Jadi dalam diri kita tuh ada konflik. Ya, konflik yang pertama keinginan baik dan keinginan jahat. Roh penurut tapi daging lemah. Tapi ada juga keinginan jahat yang satu dengan keinginan jahat yang satu. Itu berkompetisi dalam diri. Kalau kita tidak punya pengenalan yang benar akan Tuhan, kita tidak siap membuang dosa-dosa atau sampah-sampah dalam kehidupan kita, konflik ini akan berujung kekalahan kita. Peperangan kita terbesar bukan hanya lawan setan, tapi lawan diri sendiri. Makanya Yesus bilang barang siapa mau ikut aku, menyangkal diri dulu, baru bisa pikul salib. Tanpa penyangkalan diri gak bakalan kuat pikul salib. Tidak akan. Makanya Paulus setelah bertobat dia bilang, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Makanya dia kuat pikul salib. Kalau tidak, angin-anginan, cepat boring, bersungut-sungut, ngomel-ngomel, kasih salah pendeta, kasih salah kawan pelayanan, kasih salah gereja, macam-macam. Karena konflik ini. Nah konflik ini kalau tidak diatasi, merambat sampai ke konflik dengan sesama. Next. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Ya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Iya. Konfliknya lanjut dengan diri, sesama, dengan Tuhan. Tidak berdoa. Tapi waktu berdoa juga salah. Seperti ayat 3 tadi. Ya, maka dari itu Bapak Ibu terkasih, saya tidak tahu, tapi setiap kita lebih mengenal diri kita masing-masing. Kan kalau dengar firman itu, cara terima firman itu adalah cermin, bukan spion. Spion pakai lihat orang. Kalau naik motor, naik mobil kan lihat spion tuh, lihat orang. Banyak orang datang gereja, saya bahagia banget hari ini. Kenapa? Khotbahnya kena semua sama mertua saya. Loh, kok bisa kena sama mertuamu kau tidak?
Suci banget kamu ya. Hebat. Ini yang bikin senang nih. Aduh, saya bahagia, pendetanya pas banget. Khotbahnya kena semua sama suami saya. Saya langsung korek aja suami saya, ambil keputusan. Gitu katanya. Saudara, jangan begitu dengar khotbah. Khotbah itu cermin, lihat diri bukan lihat orang. Oh, tidak bakalan berubah kalau khotbah lihat orang terus. Amin, saudara-saudara. Anda masih percaya Bapak Gembala, saya atau hamba-hamba Tuhan dipakai Tuhan menjadi juru bicara Allah. Amin. Maka harus pakai kacamata kuda. Pokoknya saya harus terima sesuatu saat saya ibadah. Sudah jam begini tidak dapat apa-apa lagi. Aduh, sial banget hidup kita. Saudara ngerti maksud saya? 1:30 nggak dapat apa-apa. Darah Yesus berkuasa. Saya hanya dapat lihat awan-awan kemuliaan. Kapan? Saat saudara menguap. Awan kemuliaan dicurahkan di 1:30. Iya kan? Jangan begitu dong. Apalagi wajah-wajah anak-anak muda paling banyak begini. Jangan tidur saat pendeta khotbah. Berani pilih 1:30 itu siap berperang melawan diri sendiri. Amin. 1:30 lagi dengan kondisi tidak siap. Aduh. Selesai. Tidak sanggup kan kau berjaga-jaga 1 jam saja. Atau 2 jam saja. Di hari-hari menuju Paskah ini. Hati-hati. Amin. Bapak Ibu jemaat, kawan-kawan pelayan yang diberkati Tuhan. Iya, ini kebenaran. Jadi kalau orang sampaikan firman, tak usah lihat sana sini deh. Ya. Minimal di hati nih, ini di hati nih. Tuhan sedang ingatkan kita tentang hati. Doa hebat, nyembah hebat, semua hebat, khotbah hebat, bla bla hebat, show-nya hebat. Tapi kalau ada kepahitan, ada simpan kesalahan orang, ada iri dengan orang. Mazmur pasal 66 ayat 18 dia bilang begini, sama-sama 1, 2, 3. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah apa? Tuhan tidak mau mendengar. Ampunilah orang yang menyakiti engkau. Amin. Saudara yang tidak bisa mengampuni orang, saya mau kasih tahu Anda ya, hidupmu dikendalikan oleh dia. Kamu tidak dikendalikan oleh Roh Kudus, dikendalikan oleh orang yang kau benci itu. Ibadah lagi asik, tiba-tiba saudara menyembah, lihat kiri begini musuh. Ada di sebelah kanan misalnya, aduh musuh. Itu langsung kacau hidupmu. Hidupmu dikendalikan oleh dia. Kenapa jadi kacau? Dia penyebabnya kan. Makanya ampunin. Buat apa simpan-simpan? Rugi loh, itu sampah loh. Buat apa? Pembalasan adalah hak Tuhan kata Alkitab. Orang nyakitin kita, resiko dia sama Tuhan, urusan kita. Pas doa ingat namanya Tuhan, tolong si Tono misalnya nih. Ya kan, tolong si Susi, tolong si Encim itu atau siapa. Doakan, lepaskan pengampunan. Doakan buat mantanmu yang banyak janji, kalau ketemu kau dia baca puisi segala macam. Gunung kudaki, laut ku seberangi. Tapi kenapa nggak datang malam Kak? Hujan deh. Waduh, gunung kudaki, ya kan? Laut ku seberangi, rintik doang kagak nongol. Babe-nya udah begadang sampai 1:30. Mana nih? Hujan. Video call aja ya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ampuni, lepaskan. Roh Kudus akan bantu kita. Memang tidak mudah, tidak mungkin tidak sekali 2 kali ya. Orang bertanya, kita mengasihi dulu baru mendoakan atau mendoakan baru mengasihi? Kalau tunggu mengasihi baru mendoakan, sampai kiamat nggak bakalan doa. Jadi caranya doakan dulu, nanti kasih itu muncul. Benar, coba deh. Doakan dulu, nanti Allah rubah itu kebencian ya. Dia kasih turun 5%, 10%, 20%, 50%. Sampai betul-betul total. Sering-seringlah doakan orang yang menyakiti Anda. Sering-seringlah mendoakan orang yang merusak hubungan Anda, merampas cowokmu. Doakan dia. Doakan dia, saya bilang. Jangan sampai tidak didoakan. Amin. Pasti bisa lah, masa tidak bisa, amin.
Siapa teladan utama kita dalam mengampuni? Yesus Kristus. Di antara langit dan bumi di Golgota dia tersalib dan dia berteriak apa? Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mengampuni itu akan sulit. Satu, kalau orang yang nyakitin kita tidak minta maaf. Betul ya? Sudah nyakitin tidak minta maaf. Ketemu di pintu gereja dia buang muka lihat plafon. Darah Yesus berkuasa. Apakah itu menjadi alasan? Waktu Yesus di Golgota juga nggak ada yang minta maaf sama dia. Maaf ya Yesus ya, baru Yesus doakan. Tidak. Di saat orang tidak minta maaf, Yesus tetap doakan. Stefanus meneladani Yesus. Waktu dia dilempari dengan batu itu dalam Kisah Rasul pasal 7. Dia bilang, ya Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Sekalipun mereka tidak ada yang minta maaf. Stefanus minta maaf 2 batu ya. 1, 2. Tidak ada. Tidak ada yang minta maaf. Tapi bagi anak Tuhan sejati yang teladani Yesus seperti Stefanus teladani Yesus, lepaskan pengampunan. Mengampuni itu akan susah kalau orang yang menyakiti kita sudah dimaafin, dia kumat lagi. Sudah kita maafkan, dia ulang lagi. Sampai Petrus tanya sama Tuhan Yesus, Tuhan, berapa kali kami harus mengampuni orang? 7 kali? Yesus bilang, no, 70 kali 7 kali. Itu artinya tanpa batas. Dalam 1 hari, 7 kali dia bikin kesalahan kepada kamu. 7 kali dia datang minta maaf, maafkan. Itu standar Kristen. Dan kalau dia yang suruh, pasti dia fasilitasi kita dengan roh dan firman-Nya, sehingga kita pasti bisa melakukan. Tidak mungkin Allah kasih janji melebihi kekuatan. Tidak mungkin. Pasti bisa. Aduh, makanya ada orang yang bilang, Pak Mel kuat juga ya. Soalnya saya punya video satu di channel saya. Video saya itu ditonton sudah mau hampir 10 juta orang. Satu video. Komentar bisa 50 ribuan, 60 ribuan. 25 ribunya tuh maki saya. Tapi enak saya bisa tidur, enak. Saya gak terikat sama mereka. Aku terikat sama Tuhan. Namanya orang belum ada Roh Kudus, orang belum tahu. Wajarlah kena maki-maki dikit. Yesus bilang, kamu kan murid kan? Seorang murid tidak lebih dari tuannya. Masa aku dianiaya kau lolos, enak aja. Lu sembah siapa? Yesus atau Yusuf? Ya kan? Kalau sembah Yesus gak bakalan lolos. Tapi tenang, sekalipun kita seperti domba di tengah serigala, Gembala Agung tidak akan tinggalkan kita. Haleluya. Tenang. Dia ada bersama kita. Maka dari itu Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, jangan ada niat jahat. Lepaskan. Ampunilah. Ya. Maka kita akan melihat pertolongan Tuhan yang ajaib. Ya. Ada lagi ya, kenapa Tuhan itu tidak gubris kita? Ada salah satu dosa itu dosa namanya dosa tidak peduli firman. Makanya saya bilang kalau pendeta ada khotbah jangan tidur, itu manifestasi tidak peduli. Serius loh saya ngomong benar. Banyak orang kalau khotbah begini dia tidur tapi nonton film Korea sampai jam 5 pagi menangis, orang pikir dia menyembah. Menangisnya tuh seperti di zaman Roh Kudus, padahal bukan. Cerita film Korea mirip sama hidupnya dia. Yang mati di Golgota tuh Yesus, bukan itu artis Korea. Dia nonton film Korea, dia menangis terseduh-seduh. Orang pikir, wah saat teduh nih zaman roh. Kagak. Saudara, jangan coba-coba istilah orang kami di timur, jangan kepala-kepala angin. Jangan kepala-kepala batu. Berat. Saya kasih tahu saudara ya, ini kalimat catat ya. Kepada orang keras panggilannya keras. Buat Anda yang lembut pakai firman dipulihkan Anda. Tapi ada yang pakai firman belum mau. Saudara mau pakai apa? Pakai kemoterapi? Enggak, ini saya ngomong nih, mau pakai apa? Firman atau yang mana nih? Kalau masih pakai firman langsung haleluya, amen, yes Lord, that's right. Like that. Right? Ini so pakai firman bakincang. Cari panggilan keras ngana. Hati-hati. Coba tunjukkan Zakaria pasal 7.
Ayat 11, bandingkan dengan orang-orang ini. Aduh, kepala batu ini. Saudara lihat ini, nabi-nabi hamba Tuhan sudah khotbah tapi bakincang dia. Perhatikan 11. Tetapi mereka tidak mau menghiraukan. Dilintangkannya bahunya untuk melawan. Waduh. Dan ditulikannya telinganya supaya jangan mendengar. Sound system sudah kalah simfoni, begini masih tuli. Darah Yesus berkuasa. Oh my God. Haleluya. 12. Mereka membuat hati mereka keras seperti batu amrel. Wow. Supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui rohnya dengan perantaran para nabi yang dahulu. Lalu? Oleh sebab itu datang murka yang hebat daripada Tuhan. Nah ini dia ayat 13 masalahnya sama-sama 2, 3. Seperti mereka tidak mendengarkan pada waktu dipanggil, demikianlah aku tidak mendengarkan pada waktu mereka memanggil firman Tuhan semesta alam. Allah itu adil. Kita enak-enak saja kalau lagi sakit, lagi masalah, morat-marit, keuangan, bisnis segala macam, mau segera. Kalau kita berteriak dia langsung datang. Ini yang pencipta siapa? Yang ciptaan siapa? Kok jadi kita yang ngatur? Waktu dia panggil bikin tuli diri. Waktu dia panggil bikin keras hati. Tapi berharap sekali manggil dia hadir. Saudara panggil Pak Prabowo kalau dia bisa hadir sekarang. Hah? Prabowo itu cuma presiden, ini Tuhan Allah. Kok jadinya jadi remeh banget Tuhan Allah? Makanya kalau Tuhan panggil, dengar. Answer yes Lord. Begitu supaya waktu kita panggil dia jawab. Nah kalau saudara, kalau dia sudah tutup, dia tidak mau jawab, saudara mau andalkan siapa? Manusia ini kan kadang-kadang lihat kita bosan kan. Ting tong, bapak, pertama tuh. Ting tong 2, bapak. Mulai turun respeknya. Amsal juga bilang begitu kan, jangan sering ke rumah orang, nanti dia bosan lihat kau. Ada di Amsal, tapi saya tidak siap. Dia lama-lama bosan juga, ini satu kenapa sih lu terus. Keluarga aja nih bosan lihat kita. Dia buka horden kita, langsung dia kasih tahu, dia tidak ada orang. Bapak kemana? Sudah diangkat. Saking jengkelnya Bapak bilang aja sudah Yesus sudah angkat begitu. Namkap ya. Kalau orang-orang kayak begini sudah tidak peduli kita, Anda mau lari kemana? Kiri kanan muka belakang sudah tidak peduli. Kan mau ke atas toh. Hanya masalahnya ke atas juga tidak mau dengar. Habis hidupmu. Kau hanya buang-buang waktu untuk masuk neraka di bumi ini. Saya ngomong keras ini. Jadi kalau hamba Tuhan ajar, gembala ajar, tolong dengar. Anak kecil aja hamba Tuhan, tolak dia, tolak Tuhan kata Alkitab. Sambut dia, sambut Tuhan. Kasih air segelas kecil aja nih untuk dia, ya. Itu Tuhan balas. Apalagi kalau UC atau jus jambu begitu. Aduh, air putih aja nih Tuhan balas. Apalagi hotel yang enak begini, saya tidur, waduh, buah satu keranjang darah Yesus berkuasa. Saya ingin Tuhan balas benar-benar. GBI City Tower nih. Itu buah tuh saya makan sampai pasca nggak habis-habis itu. Saya ingin mau gigi yang mana nih? Iya. Anak kecil aja sambut, kita sambut dia kalau dia hamba Allah. Makanya jangan remehkan hamba Tuhan. Sikap Anda dan saya kepada Allah sangat ditentukan oleh sikap kita kepada firman. Makanya ada ayat bilang, siapa meremehkan firman akan menanggung akibat. Jadi diberkatilah ya Bapak Ibu jemaat terkasih. Saya lihat memang kadang-kadang orang mungkin masih punya duit ya. Masih rasa diri cantik, tampan, kuat, sehat. Jadi rasa firman gak penting, hati-hati. Kita nih uap, kita nih makhluk rapuh. Tidak kuat, tidak hebat. Saya sudah melayani yang bilang, tato naga lah apa tetap. Lu mau tato naga kah, tato kantor sinode kah apa kah. Karena ada yang bukan cuma naga aja. Salib sama kantor-kantor sinode gereja semuanya. Ya. Jalan semua lengkap di sini. Baru tulis biasa-biasa di sini menteng. Sadap. Bagian karena sakit selesai. Itu naga bukan naga, ulat bulu. Ciut itu naga. Jadi kalau
Masih sehat-sehat ya, cari Tuhan. Atau keadaan apapun cari Tuhan ya. Oke, mantap kalau begitu ya. Yang kedua, bagaimana sih respon Tuhan terhadap doa orang percaya? Respon Tuhan yang kedua adalah dia dengar tapi tidak kabulkan. Kalau yang pertama tuh dia tidak dengar sama sekali karena bukan anaknya. Yang ini anaknya. Dia dengar tapi tidak kabulkan. Kenapa? Permintaan anaknya ini agak berbahaya. Kan bapak yang baik kan tidak hanya langsung mengabulkan permintaan anaknya. Disortir dulu. Anak saya berumur 12 tahun. Minta motor Harley Davidson. Kalau saya bapak yang baik gak bakalan beliin. Itu namanya bunuh anak. Lu ini cocok sepeda ban 3. Bukan Harley. Lu anak model begini naik Harley Davidson. Ini Pak dia tabrak orang nih. Pak RT, Pak Lurah mati semua dari dia dilewat di gang. Iya kan? Makanya orang tua yang baik disortir. Makanya saudara-saudara dalam Matius 7 ayat 11 itu sama-sama baca. 1, 2, 3. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Baik menurut pandangan pemberi, bukan baik menurut pandangan peminta. Amin Bapak Ibu. Tuhan tahu kok kadang-kadang permintaan kita bahaya. Minta kaya, lu miskin aja sombong. Sorry to say. Lu model kayak begini aja nih, sombongnya belagunya luar biasa, apalagi punya duit, mati orang. Orang begini jangan dikabulkan. Yang Tuhan kabulkan hatimu dulu, dibuat jadi bagus. Kau miskin aja belagu. Contohnya sorry to say. Gak punya apa-apa aja nih. Kepala batunya tidak mau diatur. Apalagi lu kaya. Baru miskin aja sudah cek-cek. Mantan di SMA. Darah Yesus. Apalagi kaya. Oh piara perempuan dia. Nah ini kan bahaya. Makanya beberapa saya lihat. Dia dulu datang doakan di saya. Calon-calon mau jadi dewan lah. Mau jadi ini segala macam. Saya bilang Matius 7 ayat 11 itu Tuhan menjawab. Tuhan tahu ya ini baik buat Anda atau tidak ya. Bahaya. Masih miskin aja udah malas gereja kau. Apalagi udah berduit. Gembala telepon minta maaf Pak ini lagi gak ada waktu. Sadap. Masih miskin aja gak pernah datang menyembah. Apalagi lu sudah punya duit. Mana penting itu gereja. Mana penting itu penyembahan. Omong kosong semua kata dia. Karena akar segala kejahatan itu cinta uang. Makanya Yesus bilang begini, kamu tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Pasti kamu akan setia pada salah satu. Tidak ada yang namanya posisi netral dalam Kristen. Mau hitam-hitam, putih-putih, jangan ada abu-abu. Mau panas-panas, jangan dingin. Mau panas-panas, dingin-dingin. Suam-suam aku muntahkan kau. Tidak ada posisi netral dalam Tuhan. Tidak ada di tengah-tengah. Saya tidak jahat tapi tidak baik. Saya tidak ke gereja tapi saya juga tidak nyakitin orang. Itu dihitung musuh. Mau lihat ayatnya? Tolong ini tidak siap tapi mendadak saya tiba-tiba muncul. Matius pasal 12 ayat 30. Matius 12 ayat 30 dengarkan. Mungkin salah tekan kali. Geser dia. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, tidak melayani maksudnya, ia mencerai-beraikan. Tidak ada posisi, saya tidak bikin apa-apa, saya cuma di gereja nonton-nonton. Nah, tidak bisa begitu. Semua kita nih pemain. Mana ada penonton di sini? Amin. Minimal doa Anda tanpa sepengetahuan gembala. Kamu di rumah tuh ada jam doa berkati ibadah-ibadah di City Tower. Berkati Bapak Gembala, berkati tim, beri kesehatan hati dan lain sebagainya. Tuhan tahu Anda sedang melayani melalui doa. Jadi gak ada kita penonton-penonton. Saya gak punya talenta, tidak mungkin. Semua pasti punya talenta. Beda jumlah aja. Tahu definisi talenta Bapak Ibu? Secara lengkap talenta itu secara Alkitabiah artinya begini. Segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita, kita pakai kembali untuk kemuliaan namanya. Masa Anda tidak punya apa-apa? Punya waktu, punya kepintaran. Tidak mungkin tidak punya. Segala kita ini kan datang dengan telanjang, kembali dengan telanjang. Lahir tidak bawa apa-apa, mati tidak bawa apa-apa. Kalau punya apa-apa itu titipan Allah dan tujuan Allah menitipkannya adalah untuk kita pakai bagi glorinya.
Waktu, kepintaran, kekayaan, aduh segala macam koneksi, pengaruh, semua kesehatan itu semua harus dipakai untuk kemuliaan nama Allah. Tidak harus menyanyi, kalau suara miring doa syafaat. Iya tuh yang sudah miring lu paksa naik di sini, aduh itu bikin konser minta maaf Pak, tidak ada beli tiket Pak. Oh ini yang miring-miring itu ya. Kan tidak boleh begitu. Orang suara satu, suara dua, ini suara rakyat. Kampanye ngana. Nah saudara-saudara, saya tahu ini jam 1:30 jadi ya maklum lah ya. Saya siap ditempatkan di setiap jam Pak, saya tahu tekniknya ya. Sudah khotbah keliling begini lama tahun masa nggak tahu teknik. Tuhan pembela yang ajaib. Jadi saudara-saudara, doa itu harus sesuai kehendak Allah. Jangankan doa kita, doa Paulus sekalipun tidak sesuai kehendak Allah tidak dikabulkan. Kalau boleh dulu ini di dalam daging diangkat, Tuhan cukup. Paulus loh. Kalau level iman belum sama Paulus, saya anggap contoh Paulus sudah cukup membuat kita jangan mempersalahkan keadaan, jangan mempersalahkan Tuhan. Belajar dari doa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah. Puncak manifestasi iman tertinggi dari seseorang ketika dia berkata, kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Itu iman tertinggi, bukan maksa Tuhan. Makanya di Taman Getsemani, saudara-saudara, Yesus bilang, kehendak Bapa yang jadi. Jangankan doa Paulus, doa Yesus pun tidak sesuai kehendak Bapa, tidak dikabulkan. Di mana? Di Getsemani itu. Kalau boleh cawan ini lalu, tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Tetap kehendak Bapa yang jadi. Yesus minta kalau boleh lewat, no, tetap naik salib. Doa anaknya yang tunggal aja dia tidak sesuai kehendak atau skenarionya, dia tidak kabulkan, apalagi kita. Jadi tolong dimengerti, yang kita harus lakukan ialah, Tuhan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak. Makanya 1 Yohanes 5 ayat 14. Sama-sama baca yuk jemaat. 1, 2, 3. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Yaitu apa? Bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau apa? Kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Bukan kehendak kita. Semua ada dasar ayatnya ya. Jadi itu yang penting. Yang ketiga. Cuma 4, saya tidak terlalu lama-lama. Beberapa wajah mencurigakan ya. Tidak apa-apa, pembalasan adalah hak Tuhan, haleluya. Yang ketiga adalah Tuhan mendengar, dia mau mengabulkan, tapi dia tunda dulu. Nah ini nih. Bukan Tuhan tidak mau kabulkan, tunda, waktunya kurang pas. Yang pertama bisa jadi ada sabotase setan, seperti dalam pengalaman Daniel. 21 hari, setan menghalang-halangi. Itu bisa, itu bisa. Tapi tenang aja, setan ada kuasa, Yesus maha kuasa. Tuhan kadang-kadang izinkan itu, biasalah sebagai sparring partner aja. Setan harus ada, kalau tidak kita nggak bergantung sama Tuhan. Saya khotbah di radio, orang tanya jawab, kan saya buka tanya jawab live. Pak Pendeta kenapa ya, saya ini jengkel banget sama setan. Nah, ya, karena setan juga jengkel kau, saya bilang. Kau jangan pikir setan senang dengan kau, setan setanda kau ya. Kenapa saya bilang. Pak Pendeta kenapa Tuhan tuh tidak langsung cekik setan lalu buang ke neraka loh. Tuhan kita bukan Tuhan preman. Dia punya aturan. Setan itu akan disiksa di akhir zaman. Sekarang ini diizinkan berkeliaran menggoda kita. Kenapa dia izinkan? Supaya ketahuan mana yang andalkan Allah dan mana yang tidak. Mana yang suka berdoa dan mana yang tidak. Kita ini seperti nyamuk. Setan itu seperti cicak. Cicak di dinding. Iya kan? Kalau saudara sendirian kayak nyamuk habis. Tapi kalau saya pegang nyamuk itu, cicaknya berani datang? Tidak berani. Seperti itulah kalau kita di tangan Tuhan. Begitu. Jangan sudah lemah lagi, tidak berdoa lagi. Pada topik kita berdoa. Kalau rasa diri lemah, tuh kuat sama Allah. Dalam tenangmu dengan Tuhan, di dalam doamu besar kekuatanmu. Begitu. Selalu hobi sekali minta dukungan doa. Amin, kita hamba Tuhan dukung. Tapi jangan ketergantungan dukungan doa orang. Doa sendiri. Selalu telepon pendeta A, pendeta B, Elia Miron, Debbie Basir. Semua dia telepon habis. Kayaknya orang yang sama ini. Semua yang live dia telepon. Edis TV dia telepon juga. Semua dia telepon. Semua pendeta yang live dia telepon.
Kau tidak bisa berdoa, kau telepon. Kontak Tuhan. Jadi saudara, Tuhan tuh mau, tapi dia tunda dulu. Lazarus sakit. Dalam Yohanes 11 ayat 3 ya. Lazarus ini sakit. Dan Lazarus ini orang dikasihi Allah. Jangan pikir Tuhan kasihi kita, lalu kita sehat terus. Kata siapa? Perhatikan ini ayat. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Emangnya kalau Tuhan mengasihi kita, kita tidak boleh sakit. Kata siapa? Itu ajaran dari mana? Dulu Benny Hinn pernah ajar, Kristen tidak boleh sakit. Tahu-tahu Benny Hinn sakit hampir mati. Bingung Benny Hinn. Akhirnya dia rubah ajarannya. Dari mana kita siapa manusia? Kita punya tubuh ini kan semakin hari semakin merosot. Lama-lama pulang ke tanah. Kenapa harus sehat terus? Yang harus sehat tuh roh, batinnya. Tubuh ini merosot. Tidak ada yang tambah tua tambah cantik. Omong kosong. Coba lihat saudara punya foto oma-oma yang waktu SMA. Beda jauh. Kenapa harus tambah tua bilang harus tambah kencang, mesti tarik sana tarik sini, bagian orang semua ketawa lepas kau setengah mati. Karena kalau kau lepas benangnya putus. Sudah tahu apa ketawa ya. Senam wajah. Tarik sana tarik sini. Ketawa tidak lepas. Semua sudah enak, lucu, enak, lepas dia. Saudara, sakit. Dikasih tapi sakit. 4. Jemaat baca bersama ibu. 1, 2, 3. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit ini tidak ada yang membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Oleh sebab penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Iya, memangnya Tuhan dimuliakan hanya waktu sehat. Sakit pun Allah bisa dimuliakan. Tadi saya dengar ada saudara dioperasi. Dari peristiwa itu kesaksian Tuhan dimuliakan. Anak Tuhan harus berpikir begitu. Dan itu Alkitabiah. Tuhan dimuliakan dalam segala keadaan kita. Termaksud dalam sakit kita. Paulus bilang apa? Dalam kelemahanku kuasamu sempurna. Dahsyat itu. Ayat 5, jemaat lagi. Sama-sama ibu, 1, 2, 3. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Penekanan ulang, ini keluarga spesial di mata Yesus. Tapi diizinkan sakit. Tapi yang mau saya persoalkan itu ayat 6. Sudah dengar, tapi Tuhan sengaja tidak mau kabulkan. Sengaja tidak pergi. 1, 2, 3, 6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tahu akibat kesengajaan ini? Lazarus mati. Andai kata Yesus langsung pergi, nggak bakalan mati. Langsung sembuh. Tapi puji Tuhan, Yesus pergi sudah mati 4 hari. Yesus berteriak dari pintu kubur, Lazarus keluar. Lebih hebat mana? Sembuh biasa atau orang mati bangkit? Jadi kalau Yesus ada tunda sesuatu, mungkin sesuatu yang lebih besar dia sedang siapkan bagi kita. Jangan ngomel-ngomel dulu. Amin. Iya, banyak orang suka ngomel-ngomel. Seorang raja maniak berburu. Dia bawa anak buahnya kesayangan, namanya Obed. Obed ini anak buah kesayangan, rajin, selalu inisiatif dan selalu pas. Maniak berburu, jadi mereka satu kali berburu ke dalam hutan. Wah, cari dari pagi sampai tengah hari nggak dapat hasil. Jadi dia bilang, Obed, kita cari tempat yang rindang, sombar, kita istirahat di sana. Waktu lagi istirahat, Obed ini inisiatif, angkat senjatanya Tuhan, lalu dia gosok. Dia tidak sadar, memang ini semangat-semangat tapi ada kelemahan juga ya. Dia gosok-gosok, dia tidak sadar di dalam senjata itu ada peluru. Dia gosok-gosok bagaimana, dia balik senjatanya. Waktu dia gosok, dia sentuh latuknya. Peluru kena jempol kaki kanan raja, putus. Raja berteriak, satu hutan geger semua. Binatangnya harusnya mau dibunuh, lari juga. Jadi sudah jari hilang, binatang kabur, ya kan. Maka marah besarlah raja ini, dia penjarakan Obed. 6 bulan kemudian sudah tidak punya jempol kaki kanan, tapi karena dia maniak berburu, dia bilang saya mau berburu lagi.
ada orang tawar, ini Obed di penjara, kami ikut. Tidak, saya hanya percaya Obed. Biar saya sendiri saja. Obed saya percaya, tapi saya lagi jengkel dia, jadi biar dia di penjara. Maka pergilah raja sendirian. Raja ditangkap oleh suku primitif. Suku primitif ini ikat raja, mau bakar raja hidup-hidup sebagai persembahan bagi dewa mereka. Sebelum dibakar, anggota suku itu lapor kepada kepala suku. Bapak kepala suku, ini korban siap dibakar menjadi korban persembahan bagi dewa. Apakah boleh dieksekusi sekarang? Kepala suku bilang boleh saja, tapi cek dulu korbannya baik-baik. Karena dewa kita tidak terima korban cacat. Takutnya bukan hujan malah kita dapat masalah. Periksa dulu, maka mereka periksa. Periksa raja pelan-pelan dari ujung rambut terus sampai jempol kaki kanan. Hancurkan kuasa kegelapan. Ternyata sudah ada jempol kaki kanan. Mereka lapor Bapak kepala suku, ternyata berat, parah. Jempol kaki kanan tidak ada. Nah itu kan, makanya lepaskan dia. Waktu terlepas di otak raja, Obed. Kan ya kasih hilang jari Obed. Nah kau ya. Maka pulanglah raja menuju ke rutan. Sampai di sana semua hormat. Halo Bapak Raja, Tuan, cari siapa? Bebaskan Obed. Waktu Obed dibebaskan dalam posisi terikat, datang langsung raja peluk dia, cipika-cipiki sambil berkata, Obed, saya minta maaf saya telah memenjarakan kau Obed. Aduh, saya baru mengerti sekarang Obed. Kenapa kaki kanan saya kau salah tembak dan akhirnya jempolnya putus. Saya sudah tahu Obed, kau tahu tidak tadi? Saya ditangkap suku primitif di tengah hutan, saya mau dibakar. Tapi waktu mau dibakar, kepala suku bilang cek dulu karena dewa mereka tidak terima korban cacat. Setelah mereka cek, jempol kaki saya kau tembak kemarin Obed. Artinya bersyukur tapi masih emosi, wajar lah. Wajar ya. Sebenarnya cerita asli itu tidak ada ya. Saya cerita aslinya nggak ada, saya tambah sendiri. Saya coba menggambarkan orang yang masih emosi aja gitu maksudnya. Yang ketembak itu Obed. Singkat cerita, akhirnya adik tetap peluk Obed, minta maaf Obed. Lalu Obed pun berlutut di depan raja. Bapak Raja, tangan terikat. Bapak Raja, terima kasih Bapak Raja telah memenjarakan saya. Loh, kau kenapa senang di penjara? Karena kalau tadi saya tidak dipenjarakan saya ikut Pak. Bapak sih enak. Jempol kaki kanan udah kagak ada. Saya mau utuh Pak. Bapak lolos, saya angus. Karena bagi raja ada maksud Tuhan. Amin. Bagi Obed ada maksud Tuhan. Roma 8 ayat 28 mengatakan kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Jadi jangan kasih salah istri lah, suami lah, bla 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 bla. Datang ke kaki Tuhan dan berdoa, Tuhan, apa maksudmu di balik ini? Beri kekuatan, beri pengertian bagi hamba sehingga hamba tidak salah berkata, tidak salah bertindak, tidak salah bikin keputusan. Begitu anak Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yang terakhir, benar-benar terakhir. Doa dan perkenanan. Kalau Tuhan berkenan kepada doa kita langsung dikabulkan. Masih ingat waktu Elia minta api dari sorga? Langsung itu, tidak pakai tunda-tunda. Mari kita lihat dulu penggalan ayatnya. Di dalam 1 Raja-Raja 18 mulai ayat 36. Saya langsung penggal ceritanya, kita sudah tahu ya. Elia versus 450 Nabi Baal ya. Perhatikan. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Sama-sama ayat 37, 2, 3. Jemaat, jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. 3, 8, 2, 3. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu, api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Saya percaya yang model begini masih bisa terjadi. Syaratnya apa? Berdoalah untuk apapun demi kepentingan Tuhan, bukan kepentingan kita. Amin. Banyak kita terlalu kepentingan kita.
Kalau ini dia minta demi kepentingan Allah, demi pertobatan jiwa-jiwa. Saya yakin kalau gereja ini bergumul, ya untuk gereja jiwa-jiwa di Jakarta ini diselamatkan Allah, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ini permintaan yang betul-betul demi kepentingan Allah. Makanya ayat bilang dahulukan kerajaan Allah, nanti yang lain Tuhan tambahkan deh, tenang aja. Makanya pergumulan saya hari-hari ini kemana-mana saya serukan pertobatan. Saya jarang khotbah kekayaan, toh Tuhan berkati. Saya jarang bikin yang aneh-aneh, pokoknya firman murni deh. Begitu. Hari ini agak ketawa karena memang 1:30 aja. Serius, kalau bilang ini tadi jam 7 habis. Tidak ada ketawa-ketawa. Baik, mungkin hanya itu khotbah saya akan khotbah lagi jam 4:30 sebentar. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. 3 kali khotbah ini temanya beda semua dan Tuhan luar biasa. Mari kita berdiri jemaat terkasih. Haleluya.